hingga tiba-tiba brak, suara gebrakan. Hai oi, selamat datang di Bacot Baca Cerita Horor. Oke, kali ini Gusti akan bacakan sebuah cerita yang berjudul Siapa Dia. Penasaran gimana ceritanya? Oke, tanpa banyak bacot, langsung aja cekidot. Malam itu pukul 11 malam. Aku baru saja pulang dari rumah temanku yang bernama Ray. Hai Ray. Sebenarnya jarang sekali aku bermain hingga larut malam. Namun karena nilaiku selalu bagus di sekolah, jadi aku meminta waktu lebih untuk bermain dengan temanku. Namun sebelum itu aku seperti melihat keramaian di pinggir jalan. Seperti sedang ada kecelakaan motor. Tapi aku tak mungkin turun dari motor atau memanjakan rasa penasaranku untuk melihatnya lebih dekat. Jadi aku memutuskan untuk pulang ke rumah saja. Jadi nih oi, si orang tersebut tuh atau si anak ini nih oi baru pulang dari rumah temannya si Ray nih. Tiba-tiba di tengah jalan nih oi, ketika dia lagi naik motor gitu ya, ada kecelakaan gitu oi, kayak kecelakaan motor gitu. Dia tuh pingin turun tapi ya gimana ya, udah larut malam gitu ya, nggak mungkin juga turun. Ya udah ngelanjutin perjalanan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ternyata semua orang sudah terlelap tidur. Tapi sebelum itu aku berpesan kepada mamahku untuk tidak mengunci pintu rumah ketika aku akan pulang. Ya, itu sekitar jam 10 saat aku menelpon mamahku. Bergegas aku langsung naik ke atas kamarku untuk mandi. Walaupun malam itu terasa dingin, tapi tak mungkin kubiarkan kuman-kuman yang menempel terus melekat di tubuhku. Atau aku besok akan sakit di hari pertama masuk sekolah lagi. Sampai di rumah nih oi, dia tuh masuk ke kamar mandi gitu oi, ya mau gimana gitu ya, badan bau gitu ya, mana sekarang lagi musim koronce gitu ya, takut gitu ya, jadi mandilah bersih-bersih gitu oi supaya kuman-kuman juga hilang gitu ya. Selepas mandi dan berganti pakaian, aku merasa sepertinya aku lupa untuk mengunci pintu, atau sebenarnya sudah kekunci. Ya beginilah diriku, PEP elulu PA pikun pelupa oi. Jadi nih orang tuh katanya pelupa gitu oi, sama kayak Gusti oi, teledor gitu. Kadang baru diinget udah dikunci apa belum gitu ya. Jadilah turunlah ke bawah untuk memastikan gitu ya. Baiklah, akan aku cek ulang, kataku sambil menaruh handuk di gantungan depan kamarku. Tak pikir panjang lagi, aku langsung kembali ke bawah untuk mengecek apakah pintu rumahku sudah kekunci atau belum. Sesampainya di bawah, saat aku membuka pintu untuk memastikan apakah pintu sudah terkunci atau belum, tiba-tiba saja aku melihat sosok dari kejauhan sambil melambaikan tangan. Oh my oi, ketika dia turun ke bawah, terus dia kayak ngebuka pintu untuk mastiin gitu ya, ini pintu tuh udah dikunci apa belum gitu. Pas dia buka nih oi, dia buka, baru digeser pintunya. Ada sosok dari kejauhan yang melambaikan tangannya. Lanjut ya. Itu mungkin Ray yang ingin bertemu denganku karena sesuatu yang mendesak. Walaupun aku tahu kita baru saja bermain dari sore hingga malam di rumahnya. Ray, apa yang membawamu ke rumahku? Teriak diriku. Teriaklah oi, ini orang nih oi, ke si Ray itu oi. Tak ada sepatah kata pun selain tangan yang terus melambai. Ray, kemarilah atau aku akan menutup pintunya. Lagi diriku teriak. Lagi-lagi dia tak menyautku atau bahkan berjalan menghampiriku. Gak menyaut oi, gak ada satu kata pun yang keluar dari mulut si Ray gitu oi ketika dipanggil sama ini anak gitu oi. Atau bahkan jalan gerak dikit tuh kagak ada oi, diam aja di tempat gitu ya. Detik itu aku tak memikirkan hal lain selain itu pasti Ray. Ya begitulah sifatnya yang terkadang ada aja ulahnya. Aku tak tahu maksud dia apa berdiri di sana. Mungkinkah dia terlalu malas untuk berjalan atau hanya ingin menakut-nakutiku. Aku yang sudah terlanjur kesal, lantas ku telepon saja dia. Nih kesal nih oi, ini orang nih mulai kesal nih oi, karena dipanggil kagak nyaut, diteriakin kagak nyaut gitu ya. Ya kalau ada perlu mah datang gitu ya, jangan diem aja dikira peka kali ya. Ya
Jangan pinnya dipakein mulu, ya harus peka juga gitu. Ray, ayolah jangan terus berdiri di sana, atau takkan kubiarkan pintu ini terbuka, kataku kepada Ray. Ini sambil nelpon nih, oi. Lagi nelpon si Ray nih dalam telepon gitu ya. Wah, mau jadi penerawang ya, Kev? Tanya Ray. Penerawang apanya, Ray? Atau aku perlu jalan ke sana untuk menyeretmu ke rumahku? Tanya aku dengan tegas. Kurang dari 10 menit kita mengobrol sampai akhirnya. Nih oi, sampai akhirnya oi ya. Kev, lihat. Kamu tahu kan kalau aku sekarang berada di atas kasurku. Apa perlu aku melakukan room tour seperti YouTuber itu? Kata si Ray, oi. Ini si Ray ini tuh nunjukin gitu, oi, kalau bahwasanya dia tuh lagi di kamar, lagi bobo cantik gitu ya, bukan lagi di luar gitu, oi, bukan lagi di depan rumahnya si ini anak gitu, oi. Jadi bener-bener tuh itu bukan dia gitu ya. Nah, kira-kira siapa, oi? Kita lanjut lagi. Sontak aku kaget dengan pernyataan Ray yang memang dengan jelas dia berada di kamarnya. Tak berapa lama aku pun menutup pembicaraan kita di telepon. Ditutuplah pembicaraan mereka tuh di telepon. Dah, agak ada telepon lagi nih, oi, antara si Ray sama ini anak ya. Tapi apa yang kulihat, sosok itu masih berada di ujung sana dengan tangan yang terus melambai, oi, sampai melangkah sedikit demi sedikit ke arahku. Oh my, ini orang nih, oh ya. Ini sosok yang tadinya cuma melambai doang dan diem, tiba-tiba bergerak melangkah sedikit demi sedikit ke arah ini orang. Anjir, oh ya. Terus mendekat, semakin mendekat, semakin memperlihatkan rautan wajah yang hancur seperti korban tabrakan dengan tangan yang terus melambai. Oh my, ini ternyata sosok yang dia lihat nih, oi, wajahnya tuh hancur seperti korban tabrakan. Apakah ini ada hubungannya sama korban tabrakan yang tadi dia anak lihat di tengah jalan itu, oi? Apakah ada atau enggak? Lanjut lagi. Rasa takut yang teramat takut malah membuatku hanya diam gemeteran, oi, disertai keringat yang perlahan mengucur di sekujur tubuhku. Bahkan rasa takut itu tiba-tiba menaik seperti sudah di seperti sudah di puncak level hingga tiba-tiba brak, suara gebrakan. Teriak diriku. Teriak ini orang nih, oi. Kev, kenapa kamu, nak? Tanya mamaku yang kebingungan. Oh, mah, itu kamu. Tapi itu, kataku sambil menunjuk ke arah sosok itu. Jadi nih, oi, orang yang mukul si Kev ini, yang ngagetin kita, ngagetin gue sih sampai teriak gitu. Mamahnya, oi. Ternyata mamahnya ada ya, mamanya tiba-tiba ngagetin oi ya. Lanjut, oi, kita baca ya. Kenapa, Kev? Tanya mamaku lagi. Kini rasa takutku mulai mereda karena sosok yang aku lihat sudah tak ada lagi. Ternyata, oi, sosoknya tiba-tiba menghilang, oi. Padahal tadi tuh ada, oi. Pas si Kev lihat nih, oi ya. Tapi pas tiba-tiba si mamahnya teh brak gitu ya, mukul si Kevin. Ternyata sosoknya menghilang, oi. Lanjut lagi ya. Sekarang jelas bahwa sosok itu bukanlah Ray, melainkan entah siapa yang dengan wajah hancur bercucuran darah yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Atau mungkin sosok itu adalah seseorang korban tabrakan yang kulihat di pertengahan jalan menuju rumah. Aku benar-benar sudah tak tahu lagi harus berbuat apa malam itu. Sampai di keesokan harinya aku mulai menceritakan semua yang terjadi di malam itu kepada mamaku. Aku mungkin merasa tenang saat ini, tapi tidak lain hari. Aku tak tahu apakah sosok itu akan datang lagi atau tidak. Yang jelas, aku masih shock akan kejadian malam itu. Oh my god, ini agak menyeramkan juga ya, oh ya. Mungkin ya, oh ya, feeling gue sih oh ya, ketika si Kevin ini pulang di pertengahan jalan tadi tuh, ketika dia ngelihat ada korban tabrakan, menurut gue sih yang dia lihat itu tuh korban tabrakan yang ada di kecelakaan itu, oh. Mungkin aja kali ya, kayak arwahnya itu masih bergentayangan, terus meminta bantuan, atau kayak ingin ngomong sesuatu, atau tadi kan kayak ngelambain tangan ya. Mungkin dia tuh kayak
menginstruksikan sesuatu gitu, Oi. Atau mungkin sebelum dia ditabrak atau sebelum dia meninggal, dia tuh kayak melambaikan tangan kali ya. Apa gimana gitu ya. Pokoknya mah Oi ya, semoga aja kejadian kayak gini teh ya nggak terjadi di kehidupan kita gitu ya. Ya serem gitu, Oi. Tiba-tiba kita ngelihat ada kayak kecelakaan gitu ya. Tiba-tiba arwah dari si korban tersebut tuh menghampiri kita gitu kan, kayak kita kagak ada hubungannya gitu ya, kagak ada hubungannya sama kita ya. Yang nabrak bukan, yang geleng bukan gitu ya, yang bikin dia meninggal bukan. Kan serem gitu ya kalau dia datang ke kita gitu ya. Ngapain harus ke kita gitu ya. Pokoknya Oi, buat kalian semua yang suka banget sama konten bacot ya, mendingan bacotin aja di bacot sini ya, di baca cerita horor. Oke, gue sih bakal balik lagi dengan bacotan lainnya, oh ya, yang lebih serem mungkin ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan bye. Aduh, semoga nanti malam gue sih kalau keluar kagak ada kayak gini nih, oh ya.